Semesta sedang mencoba memberitahumu sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu jika kamu bersedia membuka hati dan mendengarnya. Mungkin bukan lewat suara lantang atau tanda yang mencolok, melainkan lewat bisikan halus di tengah keheningan, melalui perasaan yang terus datang tanpa alasan, atau peristiwa yang tampak kebetulan tapi terlalu tepat waktunya. Jangan abaikan getaran kecil di dalam dirimu, karena bisa jadi itulah panggilan untuk bertransformasi. Kadang, perubahan besar dimulai dari keberanian untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu harus dengar pesan ini sekarang saja. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kehidupan tidak selalu datang dengan peringatan yang jelas dan tegas. Tidak selalu memberitahu kita sebelum badai besar menghantam dan mengubah semuanya secara tiba-tiba. Dan terkadang dalam satu tarikan napas yang singkat dan tak terduga, semua yang telah kita rancang dengan penuh hati-hati, semua harapan, semua impian, semua hubungan dan ikatan yang kita kira akan bertahan dan tetap kokoh, hancur seketika, tanpa ada peringatan sebelumnya, tanpa ada tanda-tanda yang nyata, dan kita pun terdiam di tengah reruntuhan yang tidak kita pahami sepenuhnya. Tidak tahu harus merasa apa, tidak tahu harus melangkah kemana selanjutnya. Karena semua yang selama ini kita anggap pasti dan nyata tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dan kita merasa seolah-olah dunia ini berhenti sejenak, menunggu kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang dulu kita pegang dan yakini, kini hilang dan tinggal puing-puing yang berserakan di kaki kita. Dan dalam kebingungan serta kekosongan itu, kita terdiam di tengah-tengah kekacauan yang tak kita pahami. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus mencari jalan keluar dari labirin yang penuh dengan reruntuhan dan luka yang belum sembuh. Dan di saat seperti itu, muncul sebuah kartu yang bernama The Tower. Bukan untuk mengintimidasi kita dengan kekuatan destruktifnya, tetapi untuk membuka mata kita bahwa apa yang runtuh itu bukan untuk menghancurkan kita secara total, melainkan untuk membebaskan kita dari sesuatu yang selama ini berdiri di atas ilusi dan kebohongan yang kita bangun sendiri. Sebuah fondasi yang tampak kokoh, tetapi sebenarnya rapuh dan mudah runtuh ketika diuji oleh kenyataan yang keras. Dan semesta, dengan kebijaksanaannya yang jauh melampaui pemahaman manusia, tahu bahwa kita berhak mendapatkan sesuatu yang lebih kuat dan nyata, sesuatu yang lebih sesuai dengan hakikat diri kita yang sebenarnya. Di antara debu-debu reruntuhan itu, kita masih berdiri, meskipun tidak utuh dan lengkap, karena bagian dari hati kita yang ikut runtuh bersama semua yang kita relakan, yang tersisa hanyalah sisa-sisa luka dan kerinduan akan sesuatu yang pernah kita banggakan dan percayai. Dan kita pun menyadari bahwa banyak dari luka itu adalah luka yang tidak hanya menyakitkan secara fisik dan emosional, tetapi juga luka yang tersembunyi di dalam jiwa, yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa oleh hati yang peka, seperti sebuah luka, dalam yang disebut oleh Three of Swords, sebagai saksi betapa dalam dan luasnya luka yang kita sembunyikan dan pendam sendiri. Luka yang seringkali kita tutupi dengan senyum dan kata-kata yang tampak biasa, padahal hati kita menangis dan remuk karena rasa kecewa yang begitu dalam. Kecewa karena orang yang dulu kita percayai dan hormati justru menjadi sumber luka yang paling dalam. Dan kita pun tersenyum, meskipun hati kita menangis dalam diam, karena sadar bahwa di balik semua itu, kita tetap hadir dan berjuang di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Kita bicara, kita berinteraksi, kita hadir di tengah orang banyak, bahkan mungkin tersenyum dan berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal sebenarnya, di dalam hati kita ada keheningan yang dalam, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah punya jawaban pasti.
dan ada kecewa yang tak sempat kita teriakan secara terbuka. Karena kita tahu bahwa mengungkapkan semuanya bisa jadi malah memperparah luka dan membuat segalanya semakin sulit. Dan kita pun terus mencoba tampil baik-baik saja, padahal kita tahu dan merasa bahwa kita belum benar-benar pulih dari luka-luka yang telah kita alami dan yang masih membekas di hati. Lalu, muncul sebuah gerakan yang disebut kesendirian. Bukan kesepian yang menyakitkan, tetapi keheningan yang mendalam dan penuh makna, yang membawa kita masuk ke dalam lorong-lorong jiwa dan hati kita sendiri, bukan untuk mengasingkan diri secara mutlak, tetapi untuk menyembuhkan luka dan menemukan kembali kekuatan yang hilang. Karena kita sadar bahwa penyembuhan sejati tidak bisa dilakukan di tengah kebisingan dan keramaian, melainkan membutuhkan ruang dan waktu yang sunyi dan penuh kedamaian. Dalam ruang sunyi itu, kita mulai bertemu dan berkenalan kembali dengan diri kita sendiri, yang selama ini terlupakan dan terabaikan di tengah tuntutan dan ekspektasi orang lain. Dan kita pun mulai menyadari bahwa selama ini kita terlalu sibuk memenuhi harapan dan keinginan orang lain, hingga lupa akan siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita inginkan, dan apa yang membuat hati kita berdebar dan merasa hidup. Saatnya bertanya, siapa aku jika aku tidak lagi mampu dilihat dan dinilai oleh mata orang lain? Dan dari pertanyaan itu, kita mulai menyusun ulang hidup dan identitas kita, dengan keberanian yang perlahan bangkit dari dalam hati, menyusun kembali prioritas dan jalan yang akan kita tempuh ke depan, di suatu pagi yang tak kita duga dan tidak pernah kita harapkan. Sesuatu yang lembut dan penuh kasih menyentuh hati kita secara perlahan dan penuh kehangatan, mungkin dalam bentuk mimpi yang indah dan menenangkan, mungkin melalui kehadiran seseorang yang tanpa alasan tiba-tiba muncul di depan mata, atau sekadar getaran kecil yang menyelinap ke dalam dada dan membuat kita tersenyum tanpa sadar. Seperti sebuah pesan dari Page of Cups yang menyampaikan bahwa kehidupan ini belum selesai mencintai kita, bahwa masih ada keindahan yang menunggu dan menanti kita di luar sana, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mulai merasakan ketenangan yang baru, ketenangan yang tidak datang dari luar, tetapi yang muncul dari hati kita sendiri, dari keberanian dan keikhlasan yang kita bangun di dalam diri. Dan perlahan, kita mulai tertawa tanpa alasan yang jelas, merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dan kita pun bertanya dalam hati, apakah ini tanda bahwa aku sedang sembuh? Karena kita tahu bahwa penyembuhan bukan sekadar perasaan sementara, melainkan sebuah proses kerja keras yang harus dilakukan setiap hari. Dan setiap hari, kita bangun dengan niat untuk tidak menyerah, meskipun hasilnya mungkin belum tampak nyata dan langsung. Karena sebagaimana diingatkan oleh Eight of Pentacles, bahwa setiap hari kita sedang membangun sesuatu, memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, memperkuat fondasi hati dan jiwa kita, dengan pilihan-pilihan kecil yang tulus dan penuh perhatian, yang mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi yang akan menyusun masa depan yang lebih jujur, lebih kokoh, dan lebih berakar pada keberanian dan kejujuran. Kemudian dalam sebuah malam yang tenang dan penuh kebijaksanaan, kita menyadari satu hal penting. Dalam gelapnya kehidupan ini, ada sebuah cahaya kecil yang tetap bersinar, seperti yang disampaikan oleh The Star, yang menjadi penanda bahwa harapan tidak pernah mati. Bahwa bahkan ketika kita berada di titik terdalam dan paling putus asa sekalipun, ada cahaya yang tetap bersinar dan menunggu untuk menyapa kita kembali. Cahaya ini bukanlah optimisme kosong yang mengabaikan kenyataan, tetapi sebuah kepercayaan yang lahir dari luka yang sudah kita peluk dan air mata yang telah kita terima dengan ikhlas, dari kerentanan yang sudah kita akui, dan dari keberanian untuk tetap bertahan, meskipun dunia seakan-akan menentang dan mencoba menjatuhkan kita. Dan dari sinilah kita mulai merasakan bahwa semua ini bukanlah hukuman, melainkan panggilan dan undangan untuk hidup lebih utuh dan penuh makna. Sebuah panggilan untuk kembali ke inti diri, dan menyadari bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik,
bahwa kita berhak dihargai dan dicintai sesuai dengan apa yang kita berikan dan jalani. Kemudian, muncul pilihan yang bukan hanya tentang siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita, tetapi siapa yang akan kita izinkan masuk ke ruang hati yang baru dan penuh harapan ini, siapa yang pantas dan layak kita sambut dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. The Lovers hadir sebagai simbol bahwa cinta sejati bukan hanya soal pasangan, tetapi tentang cinta dalam bentuk yang paling murni. Cinta kepada diri sendiri, penerimaan terhadap diri, dan keberanian untuk membuka hati pada orang-orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kita apa adanya. Kita tidak lagi memilih karena takut sendiri, karena takut kehilangan, tetapi karena kita sudah tahu apa yang pantas dan layak kita terima, dan kita tahu bahwa kita berhak mendapatkan cinta yang tulus dan penuh hormat, bukan hanya sekadar cinta yang bersifat sementara dan penuh kepalsuan. Perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, dan kita tidak memiliki peta yang pasti, tetapi kita telah berjalan melewati badai tanpa perlindungan yang lengkap, bertahan meski tidak tahu kemana harus berlindung dan melangkah selanjutnya. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa diri kita adalah tempat berlindung yang sesungguhnya, rumah yang aman bagi hati dan jiwa kita sendiri, dan ini adalah kekuatan yang tak bisa diberikan oleh siapapun selain diri kita sendiri, kekuatan yang kita temukan di dalam dada dan di dalam hati yang tulus. Ketika menoleh ke belakang, kita tidak lagi ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka dan kebohongan, tetapi kita bersyukur pernah mengalami semuanya. Karena dari reruntuhan itu, kita membangun fondasi baru yang kokoh dan kuat. Dari luka itu, kita menumbuhkan keberanian yang baru. Dan dari kesendirian dan kehancuran itu, muncullah versi diri yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih lembut kepada diri sendiri. Kini, kita tahu bahwa hidup ini tidak selalu memberi apa yang kita minta, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan meskipun terkadang sakit dan penuh luka, kita percaya bahwa setiap kehancuran adalah jalan menuju kedalaman yang lebih jernih, menuju kejujuran yang lebih dalam, dan menuju cinta yang tidak lagi harus diperjuangkan dengan keras-keras, karena ia hadir secara alami ketika kita telah menjadi utuh dan lengkap. Jika kita sampai di titik ini, maka hendaknya kita lihat kembali ke diri kita, dan sadari bahwa kita telah melangkah jauh, bahwa kita telah mengalami kehilangan, tetapi tidak menjadi pahit dan tidak menjadi keras, bahwa kita telah terluka, tetapi tidak menjadi penuh dendam dan kebencian, bahwa kita telah sendiri, tetapi tidak menjadi tertutup dan takut untuk membuka hati kepada orang lain, bahwa kita telah jatuh, tetapi tidak menyerah, dan kita tahu bahwa proses ini belum selesai, tetapi kita juga tahu bahwa kita tidak lagi takut menjalani apapun yang akan datang. Karena kita tidak lagi berpegangan pada hal yang rapuh dan sementara, melainkan memegang teguh pada diri sendiri, pada keberanian dan kepercayaan diri yang telah kita bangun di dalam hati. Karena tidak ada kekuatan yang lebih kokoh dan nyata daripada kekuatan yang berasal dari hati yang tulus dan iman yang teguh kepada diri sendiri, dan kepada jalan yang kita pilih. Dan semesta, dengan segala kebijaksanaannya yang jauh melampaui pemahaman manusia, sedang bertepuk tangan dalam diam, bangga dan penuh sukacita melihat kita memilih untuk bertumbuh, bukan untuk hancur, dan bahwa kita, meskipun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, tetap berjalan di jalan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7711 sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.